Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat, hari Rabu malam Kamis 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hidayah di Palu Timur ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangkaian Roja Peduli Dakwah di kota Palu dan sekitarnya ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Tema yang kita angkat pada kajian kali ini adalah menghitung dosa, atau di dalam bahasa Arabnya al-muhasabah. Tema ini sengaja saya bawa dari kota saya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sampai ke Palu ini sekitar 6 jam saya sampai ke Palu ini dari kota saya. Tema ini saya bawa sengaja karena saking pentingnya tema ini. Menghitung dosa, dia adalah kebiasaan dari Nabi dan para salafus saleh. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu al-jami'. Sengaja saya bawa tema menghitung dosa. Jauh-jauh saya datang dari Banjarmasin sampai ke Palu ini untuk membahas tema al-muhasabah, karena kita sebagai manusia sudah dituliskan takdirnya oleh Allah sebagai makhluk yang senantiasa tidak terlepas dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Yang artinya, sesungguhnya kami telah hadapkan amanat, yaitu ibadah, bertauhid kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang selalu berbuat zalim. Lihat di sini Allah menyebutkan manusia penuh dengan dosa, selalu berbuat zalim dan sangat amat bodoh perbuatannya. Makanya kita angkat tema ini agar kita pintar menghitung dosa yang kita tidak terlepas, tidak lepas darinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Lihat di situ, khata'un, selalu melakukan kesalahan. Silahkan hitung saja dosa kita, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Berapa puluh ribu dosa sehari semalam kita lakukan, baik dengan lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki, kemaluan, atau dengan hati kita. Sangat penuh dengan dosa. Maka pantas kita untuk membahas tema ini, dan sangat penting untuk membahas tema ini karena kita adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa. Yang ketiga, sebab kenapa saya jauh-jauh dari Banjarmasin sampai ke Palu ini membawa tema menghitung dosa, karena berkaitan dengan 2 bulan yang lalu kita dapati musibah yang menimpa kita semua sebagai ujian yang menyedihkan, kejadian yang menimpa kita semua yang menyedihkan. Maka sudah patutnya kita menghitung-hitung dosa dan jangan pernah merasa sedikit dosa. 28 September yang lalu kita mendapati musibah gempa, tsunami, likuifaksi. Maka sudah sepatutnya kita menghitung-hitung dosa. Cuma permasalahannya sekarang adalah sebagian orang tidak tahu bagaimana cara menghitung dosa. Maka mulai malam ini kita ingin mempelajari agar kita benar-benar faham cara muhasabah yang baik dan benar itu bagaimana. Makanya saya angkat tema ini, menghitung dosa. Poin pertama, apa pengertian menghitung dosa atau disebut di dalam bahasa Arab al-muhasabah?
Secara bahasa, al-muhasabah diambil dari kata Arab hasaba yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Dan hasaba yuhasibu artinya adalah diambil dari kata-kata hasiba yahsibu, yang artinya adda dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya yaitu menjumlahkan, membilangkan, menghitung di dalam bahasa Indonesia. Adapun di dalam pengertian secara syariat atau disebut dengan istilah syariat, muhasabah atau menghitung dosa disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya oleh seorang yang bernama Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din. Imam Al-Mawardi mengatakan di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, an yatasaffah al-insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Hendaknya seseorang membuka-buka kembali saat malamnya, saat sekarang ini, ketika kita mau tidur, apa yang telah dia kerjakan di siang hari. Itu namanya muhasabah. Dia menghitung-hitung sebelum dia memejamkan matanya, menidurkan dirinya, maka dia membuka-buka kembali lembaran. Dari mulai dia bangun tidur sampai terbenam matahari, apa yang dia kerjakan. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dahahu. Kalau seandainya apa yang dia dapati adalah hal yang terpuji, maka dia lanjutkan perbuatan tersebut. Bahkan dia kembali melakukan perbuatan-perbuatan baik yang semisal dengannya. Wa in kana madhmuman istadrakahu in amkan wa intaha an mithlihi fil mustaqbal. Tapi kalau seandainya dia ternyata di malam hari tersebut, di siang hari ternyata dia dapati perbuatan tersebut dengan dosa, maka hendaknya dia memperbaiki jika dia mungkin, minta maaf jika dia mungkin. Kalau dia pernah melakukan kesalahan, walaupun kecil kadang-kadang, di luar sana musim hujan, di sini saya dengar belum datang hujan atau beberapa kali hanya hujan. Di Jakarta, di mana-mana sekarang musim hujan. Kadang kita naik motor, naik mobil dengan kencangnya, kemudian air yang menggenang di jalan mengenai orang. Maka itu harus dihisap. Harus dihisap. Kalau seandainya kita bisa minta maaf, minta halal. Orang yang pernah kita ghibah di siang hari, kita minta halal di malam hari. Kalau seandainya ternyata kita dapati setelah kita periksa di siang hari penuh dengan dosa, maka jika ada yang kita bisa perbaiki malam itu. Malam itu perbaiki. Malam ini perbaiki. Yang tadi kita kerjakan dosa, dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Kalau seandainya ada dosa-dosa, terutama yang berkaitan dengan orang lain, terutama yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah wa huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Hak antar sesama manusia, saya dan Anda, itu di hari kiamat kelak kalau tidak diselesaikan di dunia, di hari kiamat kelak akan dibangun di atas saling menagih. Kamu telah menzalimi saya, mana bayar? Yang menzalimi dia harus bayar kepada yang terzalimi, dan membayarnya di hari kiamat bukan dengan uang, bukan dengan emas, perak,
tetapi membayarnya di hari kiamat dengan pahala. Dia akan transfer pahala kepada orang yang pernah dia zalimi, yang belum dia minta halal malam itu sampai dia mati. Kalau seandainya habis pahala yang dia bisa transfer, dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi. Ini muhasabah. Hendaknya dia di malam hari sebelum dia tidur menghitung-hitung dosa. Apabila perbuatannya tersebut baik, maka dia lanjutkan besok hari. Dia perbanyak yang semisal dengannya. Tetapi ternyata apabila itu dosa, maka hendaklah dia perbaiki jika dia mungkin, dan dia bertekad untuk besok hari tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Itu namanya muhasabah. Makanya sebagian ulama mengatakan al-muhasabatu hiya an-nadharu fi a'malin nafs wastidrakil akhta' wal mudhi fi salihat. Yang artinya muhasabah adalah melihat dalam amalan-amalan seseorang, kemudian memperbaiki yang salah dan melanjutkan yang saleh. Itu namanya muhasabah. Memperbaiki yang salah dan melanjutkan yang saleh. Ini namanya muhasabah. Poin yang kedua, apa dalil muhasabah sebagai ibadah? Jadi kita ini sekarang menghitung dosa, ini ibadah. Ibadah tersendiri, sebagaimana tadi Anda sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, dia ibadah kepada Allah. Maka muhasabah, menghitung dosa, itu ibadah. Dan ibadah yang ada kaitannya dengan hati. Semua ibadah yang ada kaitannya dengan hati, maka ibadah tersebut agung. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Bermuhasabah lebih agung dibandingkan seseorang mengerjakan amalan-amalan lahiriah. Maka apa dalil bahwa muhasabah, menghitung dosa adalah ibadah di dalam agama Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya ini surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah diperbuat oleh diri dan apa yang dia siapkan untuk bekal besok hari. Ya, apa yang telah diperbuat oleh diri untuk perbekalan besok hari, yaitu di hari kiamat. Dan saya berpesan untuk diri saya pribadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara berpikir, gaya hidup seorang muslim adalah bagaimana dia bisa selamat setelah mati. Itu yang harus selalu ada di dalam benak kita. Setelah kita mati ini, bagaimana kita bisa selamat setelahnya? Karena seorang muslim meyakini setelah mati ada kehidupan di alam barzah, kehidupan di hari kiamat, kehidupan di surga. Ada fase-fase yang akan dia hadapi. Bagaimana dia bisa selamat di kehidupan setelah kematian? Maka ingat itu baik-baik para ikhwah. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah, lupa untuk bermuhasabah. Maka Allah akan melupakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Berdasarkan ayat ini kita ambil sebuah isyarat. Siapa yang lupa muhasabah, maka pasti dia kecanduan maksiat. Saya beri contoh. Orang yang melalaikan sholat, dari mulai meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali, tapi KTP-nya muslim,
ataupun melalaikan salat, yaitu diantaranya salat dikerjakan di akhir waktu seperti orang munafik, ataupun melalaikan salat diantaranya laki-laki tidak berjamaah, ataupun melalaikan salat diantaranya kalaupun berjamaah maka datang paling terakhir masbuk, ataupun melalaikan salat diantaranya tidak khusyuk ketika salat. Maka orang-orang yang membiarkan dirinya dalam pelalaian salat, niscaya dia akan kecanduan maksiat, melalaikan salat. Dia akan kecanduan untuk meninggalkan salat. Dia akan kecanduan untuk mengakhirkan waktu salat. Karena kita harus paham betul, di dunia tidak ada pengadilan. Di dunia tidak ada hisab. Yang ada nanti di akhirat. Sebagaimana perkataan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innal yawma amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Sesungguhnya hari ini yang ada hanya beramal, entah amal baik entah amal buruk, entah amal baik entah amal buruk. Dan tidak ada hisab, nggak ada pengadilan di dunia, nggak ada. Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu berbuat syirik? Kenapa percaya kepada dukun? Kenapa menyembelih untuk jin? Nggak ada pertanyaan, nggak ada pengadilan di dunia. Ini yang membuat seseorang kadang-kadang kecanduan maksiat. Kenapa kamu berzina? Nggak ada itu. Bahkan kadang-kadang semakin dia maksiat, semakin dia dapat dunia. Itu yang membuat semakin dia kecanduan. Dan hati-hati, yang semakin maksiat, semakin dikasih dunia, jangan-jangan itu tanda dia diinginkan oleh Allah su'ul khatimah. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan semua kenikmatan dunia sesuai dengan keinginannya, padahal si fulan ini ahli maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj, penguluran waktu oleh Allah. Silahkan kamu maksiat, nih nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sampai mereka gembira dengan apa yang Allah kasih dalam keadaan mereka bermaksiat. Semakin maksiat semakin dikasih kekayaan, semakin maksiat semakin dapat bonus, semakin maksiat semakin kaya, semakin hidupnya nyaman. Dalam keadaan seperti itu, maksiat nikmat, maksiat nikmat dikasih maksiat, nikmat dikasih ditambah dengan maksiat. Akhadnahum baghtah, kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan dia sedang bergelimang dengan maksiat. Mati dalam keadaan su'ul khatim. Hati-hati. Dan tidak ada musibah paling terbesar bisa mengalahkan gempa, tsunami, likuifaksi, semuanya mengalahkan. Tidak ada musibah yang paling besar yang pernah dihadapi oleh seorang hamba di dunia dibandingkan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Maka hati-hati. Ini isyarat dari ayat ini, surah Al-Hasyr ayat 18-19. Siapa yang tidak menghitung dosa, dikhawatirkan dia kecanduan maksiat berbuah su'ul khatimah. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Taib. Itu dalil tentang muhasabah. Dan kalau kita lihat dalil yang lain, yaitu surat Al-A'raf ayat 201.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika diganggu oleh syaitan maka mereka ingat dan mereka akhirnya sadar. Ini muhasabah. Satu kali dosa maka dia langsung ingat. Dan jangan sampai muhasabahnya dinantikan, diulur waktunya. Besok aja deh muhasabahnya, malam ini gak usah. Kenapa demikian para ikhwah? Karena kalau diulur waktunya, maka dikhawatirkan dia akan kecanduan maksiat. Dan akhirnya kalaupun bertobat, tobatnya tidak diterima oleh Allah. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun itu bertobat sebelum mati. Beriman, berislam sebelum mati. Tapi tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Surat Yunus surat ke-10 ayat 90. Sampai jika Fir'aun sudah benar-benar merasa dirinya tenggelam, baru dia mengatakan, sampai sudah tenggelam nafasnya di tenggorokan, baru dia mengatakan, "Amantu, aku telah beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang beragama Islam." Diberiman, berislam dia. Tapi apa kata Allah di ayat yang selanjutnya, ayat ke-91? Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru beriman, sekarang baru berislam, padahal engkau dulu terahli maksiat dan termasuk orang-orang yang merusak di bumi, yaitu melakukan kesyirikan, bahkan pengaku Tuhan. Ini menunjukkan bahwasanya hati-hati, jangan tunda muhasabah. Karena kalau ditunda akhirnya menjadi kecanduan dan dikhawatirkan kalaupun bertobat, taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena terlambat. Hati-hati para ikhwah, ahibati hafizakumullah ta'ala. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Hadis yang berbunyi, "Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Ini cerdas nih. Bukan IQ-nya sekian ratus, bukan. Ya, akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Sebagaimana saya sebut tadi, yang harus selalu ada dalam benak kita, Pak. Ini perhatikan yang belum pernah memikirkannya sebelumnya. Yang harus selalu ada dalam benak kita adalah bagaimana kita selamat, bagaimana kita aman, bagaimana kita nyaman, tentram setelah mati. Itu harus selalu ada. Lihat ayat tadi. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung dirinya dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Jadi Pak, kalau Anda, saya sering mengatakan ini, kalau Anda punya kawan dulu SD, SMP, SMA, kemudian sekarang takdir Allah membedakan antara keduanya. Anda mungkin keadaan ekonomi yang biasa saja, sedangkan kawan-kawan Anda mungkin jadi pejabat, jadi pengusaha sukses, jadi kaya raya dan semisalnya. Maka jangan sedih. Kenapa? Karena itu bukan ukuran. Ukurannya adalah setelah kematian. Selamat tidak? Aman tidak? Tentram tidak? Nyaman tidak hidupnya setelah kematian? Ini orang yang cerdas cara berpikirnya. Jangan terlalu sedih. Bahkan saya sering mengatakan, kalau seandainya Anda melihat kawan-kawan Anda yang diluaskan dunianya, maka
untuk menghibur diri agar puas dengan pemberian Allah, katakan kepada diri Anda 3 kata, tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Semua yang dimiliki olehnya di dunia tidak akan pernah dia bawa mati kecuali amalnya. Dia mungkin punya mobil mewah, rumah megah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan, perak, uang dan semisalnya. Tapi kapan malaikat maut mencabutnya, tidak akan pernah dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amalnya. Maka ahibati hafizakumullah taala, lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, sa'ala rajulun ya Rasulullah ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Lihat, perhatikan yang paling cerdas ya, bukan yang paling tinggi IQ-nya. Beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan ini khusus kita di sini. Yang sudah Allah peringatkan, tanpa ada angin, tanpa ada bau, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, kematian bisa kapan saja datang. Itu harus kita yakini baik-baik, menjadi pelajaran bagi kita. Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Sebelum saya lanjutkan tentang kematian, Pak, dan nanti saya akan bahas entah di hari Kamis besok. Saya akan bahas tentang kematian. Kematian itu, Pak, la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Tidak membedakan antara yang kecil, masih anak-anak ataupun orang tua. Baina sahihin wa marid, tidak membedakan antara yang sehat dan yang sakit. Fayadkhulul mautu al-bait, kematian akan masuk ke dalam rumah. Fawajada man asanna sinnan fih, maka dia akan mendapati orang yang paling tua renta di dalam rumah tersebut. Wa wajada man amradha maridan fih, dia akan mendapati orang yang paling sakit keras dalam rumah tersebut. Dia lewati. Yang paling tua renta dia lewati, yang paling sakit dia lewati. Kemudian dia akan datang kepada orang yang paling syab, muda dan paling sehat. Dokter berkata kepada pasiennya, besok sore kita akan operasi. Apa yang terjadi? Pagi besok sebelum sore dokternya mati duluan sebelum pasiennya. Aktsaruhum lil mauti dzikran, terutama yang kita baru dapat gempa, tsunami, likuifaksi. Kapan saja dia bisa datang. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang paling baik, lihat ya, paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, mereka lah orang yang cerdas. Ini namanya dalil muhasabah. Kemudian itu dalil ayat Al-Quran, dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari ijma' tentang pendalilan bahwa muhasabah adalah ibadah, yaitu disebutkan di dalam tafsir Ats-Tsa'alibi, bahwa Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu taala berkata, Al-Izz bin Abdissalam ini disebut sultanul ulama yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ajma'al ulama'u ala wujubi muhasabatin nafs fima salafa minal a'mal wa fima yastaqbil min. Para ulama berijma', bersepakat wajibnya menghitung dosa atas apa yang dia telah perbuat, yang telah lalu, dan atas apa yang akan dia lakukan yang akan datang. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah taala,
Nah, ini poin yang ketiga yang penting. Kalau sudah kita pahami pengertian muhasabah, dalil muhasabah, sekarang bagaimana cara bermuhasabah? Bagaimana cara bermuhasabah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan cara bermuhasabah adalah, sebelum saya sebutkan, saya ingin cerita. Kalau Anda berkongsi, bersarikat dengan seseorang, punya kawan, saya punya kawan namanya Fulan. Lalu saya kongsi dagang. Saya pemodal, si Fulan kawan saya ini yang melakukan aktivitas usahanya. Kemudian bagi hasil. Kira-kira bagaimana hitungan saya dengan kawan saya dan bagaimana kawan saya menghitung saya? Tentunya akan sangat-sangat teliti. Akan sangat-sangat benar-benar diperhatikan. Maka kata Al-Maimun bin Mihran rahimahullah, beliau mengatakan, la yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati ar-rajuli syarikahu hatta yanzura min aina mat'amahu wa mashrabahu wa maksabahu. Artinya, seseorang tidak dikatakan sebagai seorang yang bertakwa sampai dia menghitung dosanya. Jadi ada keterkaitan antara takwa dengan menghitung dosa. Sebagaimana seseorang berhitung dengan kawan dagangnya. Pemodal tidak mau rugi. Kemudian pelaku usahanya tidak mau rugi. Maka begitulah semestinya dia menghitung dosa-dosa dirinya. Ya, ini ahibati hafizakumullah. Semuanya bakhil sekali. Saya bakhil terhadap teman saya bakhil, tidak mau rugi. Begitulah semestinya seorang menghitung-hitung dosa dirinya. Nah, ini cara yang pertama yang disebutkan oleh para salafus saleh. Bagaimana cara muhasabah? Sangat teliti, sangat detil. Itu cara yang pertama. Yang kedua, menghitung-hitung segala sesuatu. Bukan hanya yang teringat saja, segala sesuatu. Baik perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya. Perhatikan hadis. Perhatikan perkataan yang menarik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Perkataan dari seorang Imam Tabi'in, Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam tafsir firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 2, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Yang artinya, dan aku tidak bersaksi dengan jiwa yang buruk. Kata Sa'id ibn Jubair, maksudnya adalah jiwa yang buruk talumu 'alal khairi wasyarr. Kamu menghisap dirimu, baik amalan baikmu atau amalan burukmu. Nah, ini cara yang kedua berarti. Cara menghisap dosa adalah menghisap amalan baik, menghitung amalan baik dan juga amalan buruknya. Coba perhatikan sekarang. Perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu juga perkataan ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Beliau mengatakan, innal mu'min la tarahu illa yalumu nafsah. Sesungguhnya orang beriman sifat sangat dominan dari orang beriman, selalu bermuhasabah. Yaqul, ini coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaqul, dia akan selalu berkata pada dirinya di dalam hatinya, madza aradtu min bikalimati. Apa yang aku inginkan dengan ucapanku? Terutama di zaman media sosial. Anda nulis di media sosial, apa tujuannya? Apa yang Anda inginkan? Ya, madza aradtu bi kalimati? Apa yang aku inginkan dengan kalimatku? Kadang-kadang seseorang mencaci, mencela, menghina di media sosialnya.
Yaqulu madza aradtu bi aklati. Ketika seseorang makan, apa yang dia mengatakan dalam dirinya? Apa yang aku inginkan dengan makanku ini? Allahu Akbar. Sampai makan, bermuhasabah. Madza aradtu bi hadits nafsi. Apa yang aku inginkan dengan gumaman di dalam hatiku. Sampai apa yang terbesit di dalam hati dimuhasabah. Fala tarahu illa yu'atibuha wa innal fajira yumdi qadaman fala yu'atibu nafsa. Orang beriman selalu seperti itu. Selalu dia mencela dirinya, menghitung-hitung dosanya dalam perbuatan apapun yang dia lakukan. Adapun orang yang banyak dosa, dia biarkan begitu saja. Dia anggap remeh. Persis seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan ini. Beliau mengatakan, innal mu'min yara dzambahu karajulin yaqa'u tahta jabal yakhafu an yaqa' alaih. Sesungguhnya orang beriman adalah seperti melihat, saya ulangi, sesungguhnya orang beriman ketika melihat satu dosanya, bukan banyak dosa, satu dosanya, dia seperti seseorang yang sedang berada di bawah kaki gunung. Dia takut gunung tersebut akan menimpanya. Sebelum kejadian di sini terjadi gempa di Lombok. Wallahi Pak, saya melihat dengan kasat mata saya. Karena qadarullah, Allah Subhanahu wa taala bertakdir saya mempunyai mertua di Lombok. Saya melihat dengan kasat mata saya, orang-orang tidur dengan tendanya, meninggalkan rumah-rumah megahnya karena takut tertimpa kembali bangunan. Lihat, semestinya orang beriman seperti itu. Satu kali melakukan dosa, maka dia seperti di bawah sebuah bangunan ataupun gunung, dia khawatir gunung tersebut akan runtuh menimpanya. Adapun orang yang fajir, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubab yaqa'u ala anfihi fayaf'alu biyadayhi hakadha. Adapun orang yang banyak dosa, dia melihat dosanya, banyak dosanya seperti seekor lalat nemplok di hidungnya. Anda kalau seandainya ada lalat nemplok di hidung, apa yang Anda lakukan? Begini saja, selesai urusan. Begitulah orang-orang yang fajir, yang banyak dosa. Maka cara yang kedua bagaimana bermuhasabah yang disebutkan oleh para ulama adalah menghitung segala macam amalan. Menghitung segala macam amalan. Kemudian cara yang ketiga, bagaimana cara bermuhasabah adalah bertekad untuk beramal saleh setelah bermuhasabah. Jadi tidak cukup hanya sekedar menghitung dosa. Habis itu besoknya dosa lagi, enggak. Tapi ketika dia menghitung dosa, maka dia bertekad besok tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena orang beriman itu cerdas, tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Kita harus di Palu ini harus cerdas kita. Jangan sampai dosa-dosa, kalau seandainya ada, saya tidak menuduh di sini banyak dosa. Kalau seandainya ada, maka jangan sampai gempa, tsunami, likuifaksi terjadi untuk kedua kalinya. Gara-gara dosa tersebut harus dihentikan. Tidak boleh orang beriman masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yuldagul mu'min fi juhlin wahidin marratain. Orang yang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Anda kalau naik motor, kemudian di jalan A, di gang A itu ada lubang di dalam. Anda pernah jatuh gara-gara lubang tersebut. Termasuk orang yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Seberapa itu? Ya. Habisnya antum serius sekali sih. Ya, termasuk orang yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9, dia jalan di gang yang sama, di jalan yang sama, dia terperosok kepada lubang yang sama. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala.
Maka cara yang ketiga, orang yang bermuhasabah adalah dia bertekad setelah muhasabah untuk beramal saleh, memperbaiki. Sebagaimana perkataan Malik bin Dinar rahimahullah. Nah, ini mulai menyelamatkan helm masing-masing. Ya, biarkan helmnya basah. Nanti insya Allah besok ada gantinya. Nanti kalau kabur semua nyelamatin helm, saya ngomong sendiri di sini. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Perhatikan baik-baik. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, rahimallahu abdan qala li nafsihi. Allah merahmati seorang hamba yang mengatakan pada dirinya, lihat nih. Ya. Alasti sahibatu kadza? Alasti sahibatu kadza? Alasti sahibatu kadza? Wahai fulan, bukankah ngomong sendiri pada dirinya, bukankah engkau pendosa? Bukankah engkau pengghibah? Bukankah engkau pendusta? Bukankah engkau begini? Bukankah engkau begini? Bukankah engkau begini? Terus seperti itu. Thumma, tapi tidak hanya sampai di situ saja. Thumma zammaha, lalu dia tekan dirinya tersebut. Thumma khatamaha, lalu dia tarik, kekang dirinya tersebut. Summa alzamaha kitab Allah fakana laha qa'idan. Lalu dia ajak diri tersebut untuk mentaati apa yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya Al-Quran sebagai pemimpinnya. Maksudnya adalah apabila seseorang bermuhasabah, maka cara muhasabah adalah dia setelah muhasabah bertekad untuk memperbaiki setelah muhasabah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan menarik nih. Itu tadi disebutkan di dalam kitab Muhasabatun Nafs dan juga di dalam kitab sejarah kota Damaskus. Di sini perkataan muhasabah lagi, yang lain disebutkan di dalam kitab Muhasabatun Nafs. Ini perkataan mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Perhatikan baik-baik. Ibrahim ibn Yazid Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, lihat, anggap kita yang melakukan seperti ini. Mathaltu nafsi fil jannah. Aku umpamakan diriku masuk surga. Aku umpamakan diriku masuk surga. Akulu thimaraha. Aku makan buah-buahan yang ada di dalam surga, yang tidak pernah habis, tidak pernah terputus, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak pernah, buah surga itu Pak tidak mengenal musim. Sekarang di Palu musim apa buahnya? Enggak ada musim. Di kota saya sekarang lagi musim durian. Di surga Pak tidak ada mengenal musim. Saya pernah di Arab Saudi. Kemudian bapak saya bilang, "Din, pulang. Di Banjarmasin sekarang lagi musim durian." Waktu itu saya kerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah. "Oh siap Pak, saya akan pulang." Karena ada urusan di kantor, akhirnya terlambat pulang sampai sebulan. Baru sampai di Banjarmasin. Ketika itu saya nanya bapak, mana Pak mana Pak duriannya? "Oh sudah habis musimnya, kamu terlambat." Itu dunia. Surga tidak mengenal musim. Fiha fakihatun katsirah, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Di dalamnya terdapat buah-buahan yang begitu banyak. Tidak pernah terputus buahnya, tidak mengenal musim dan tidak pernah terlarang. Anda kalau seandainya ada mangga, tetapi itu mangga tetangga, nggak boleh diambil. Di surga tidak ada terlarang buahnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini mengatakan, "Aku umpamakan diriku di dalam surga. Aku makan dari buah-buahannya. Wa asyrabu min anhariha, dan aku minum dari sungai-sungainya. Sungai-sungai surga, susu yang tidak pernah basi, kemudian madu yang tidak ada kotorannya, kemudian minuman khamr, minuman keras yang tidak memabukkan." Ini saya punya cerita menarik nih. Ada seorang waktu itu saya ceramah seperti ini. Kemudian ada orang tua, Ustadz nih bahaya, ilmu yang diajarkan sesat Ustadz nih. "Oh kenapa Pak?" "Ustadz, minuman keras itu memabukkan." "Pak, beda minuman keras di dunia dengan di surga.
Minuman keras di surga kata Allah, min khamrin ladzah lisyaribin. Terbuat dari minuman keras dari khamar yang lezat, tidak memabukkan untuk peminumnya. Di sini sebagian orang kadang-kadang salah atau kurang sempurna memahami nikmat yang ada di dalam surga. Akhirnya malas untuk beribadah. Saya beri contoh. Membangun masjid. Apa keistimewaan membangun masjid? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, walaupun kecil masjidnya seperti angkreman burung. Burung kalau lagi mengangkremi, telurnya kecil sekecil itu. Kalau sekecil itu dia bangun masjid, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah untuknya di dalam surga. Tertarik tidak untuk membangun masjid? Ada sebagian orang tidak tertarik. Kenapa? Buktinya mana? Buktinya masih banyak orang yang minta-minta untuk bangun masjid di samping jalan. Minta sumbangan. Kalau benar-benar tertarik untuk membangun masjid, niscaya dia akan tidak pernah melihat orang yang minta-minta sumbangan untuk bangun masjid. Kenapa? Karena dia tertarik mendapatkan rumah di surga. Kenapa tidak tertarik mendapatkan rumah di surga? Atau merasa biasa saja? Karena yang dia pikirkan ketika mendengar sungguh dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga, maka rumah yang dia pikirkan rumah seperti siapa? Seperti yang ada nih. Yang kalau kena hujan basah, kalau sudah lama kubas catnya, kadang-kadang gerimis, makanya dia tidak tertarik. Salah satu kekeliruan orang dalam memahami nikmat surga adalah membandingkan nikmat tersebut dengan apa yang ada di dunia. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma syai'un mimma fil jannah minad dunya illa al-asma." Tidak ada sesuatu yang ada di dunia menyerupai dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama, hakikatnya beda. Kembali kita ke permasalahan tadi. Beliau mengatakan, aku umpamakan diriku di dalam surga. Aku makan buah-buahnya, aku minum dari sungai-sungainya, wa a'aniqa abkaraha, dan aku memeluki bidadarinya, yang bidadari tersebut tidak pernah hilang keperawanannya. Semakin digauli, semakin dijimaki, semakin perawan. Ada manusia wanita di dunia begitu? Ya ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bidadari bahwasanya buah dadanya tidak pernah lanjut. Ada wanita seperti itu. Tampilkan seluruh Miss Universe dari mulai perhelatannya pertama sampai terakhir tidak akan pernah ada. Maka dia bayangkan itu. Au'aniku abkaraha. Aku memeluki bidadarinya, thumma massaltu nafsi finnar. Lalu aku umpamakan, kebalikannya ini tadi di surga. Lalu aku umpamakan diriku di dalam neraka. Akulu min zakumiha. Aku makan dari pohon zakumnya. Pohon zakum maksudnya adalah pohon yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna syajarataz zakum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang az-zakum, bagaimana pedihnya. Dalam surah Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 43. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Perhatikan. Yang belum pernah mendalami, membaca tentang buruknya siksa neraka. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Sebagaimana makanannya? Seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Minyak, ada kotorannya di bawahnya, dia mendidih. Itu yang dijadikan makanan dan minuman oleh penghuni neraka. Maka orang ini mengatakan, setelah aku menghayal sebagai penghuni surga, aku menghayal sebagai penghuni neraka. Aqulu min zakumiha.
wa ashrabu min sadidiha, aku makan dari zakumnya tadi. Kemudian aku minum dari nanah-nanah penghuni neraka. Wa awaliju salasilaha wa aghlalaha, dan aku membawa rantai-rantai api di dalam neraka. Faqultu li nafsi, setelah aku menghayal sebagai penghuni surga, setelah aku menghayal sebagai penghuni neraka, maka aku berkata kepada diriku, nafsi, aina turidin, wahai kamu. Kita katakan pada diri kita, kamu milih mana? Pilih mana? Mau surga yang tadi dengan kenikmatannya, atau mau neraka tadi dengan keburukannya? Pilih mana? Qalat uridu an uradda ila dunya fa'amalu salihan. Maka diriku berkata, aku ingin kembali ke dunia agar aku bisa beramal, agar bisa masuk surga. Pak, tidak ada pilihan lain. Cuma ada dua pilihan nanti kelak setelah mati. Entah surga atau neraka. Maka diriku berkata, fa anti fil umniyah fa'amali. Wahai si fulan, engkau tadi baru berhayal, ayo beramal. Kalau kamu mau masuk surga, silahkan amal. Begitulah cara menghitung dosa. Bertekad, setelah menghitung dosa, saya wajib beramal. Caranya tadi, Pak. Ini terutama ketika kita lagi malas, atau lagi benar-benar terperosok ke dalam maksiat. Hati keras, melihat orang beribadah itu meremehkan dan semisalnya. Nah, itu 3 cara yang diwariskan para salafus saleh bagaimana cara bermuhasabah. Saya ulangi, yang pertama yaitu sangat ketat di dalam muhasabah. Makan apa, minum apa, berbicara apa, melirik kemana. Terutama nih anak-anak muda, saya berpesan, dengan Instagrammu, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat saat sendirian. Bolehlah jenggot panjang, tapi saat di dalam kamar jenggot lepas, semua ditonton. Ya, saat mau keluar kamar, masuk ke Masjid Al-Hidayah untuk kajian, dipasang lagi jenggot, panitia kajian. Bolehlah. Jenggot panjangmu tidak menjamin kamu selamat saat bermaksiat, selamat dari bermaksiat saat sendirian. Ingat tuh baik-baik. Yang menjamin kita adalah muraqabatullah alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu saat kamu berdiri. Ya'lamus sirra wa akhfa, yang mengetahui yang rahasia ataupun yang kamu benar-benar sembunyikan. Ini hati-hati para ikhwah. Di zaman sekarang seseorang mendatangkan keburukan sangat mudah. Maka itu benar-benar dia muhasabah terhadap dirinya. Yang kedua yaitu cara bermuhasabah adalah menghitung segala sesuatu. Yang ketiga, bertekad setelah muhasabah, dia bertekad untuk beramal saleh. Sekarang, ahibati hafizakumullah ta'ala, kita masuk kepada buah manis menghitung dosa. Agar semangat menghitung dosa, agar termotivasi menghitung dosa, maka apa buah manisnya? Yang pertama, buah manis menghitung dosa adalah siapa yang sering-sering menghitung dosa di dunia, diringankan hitungannya di hari kiamat. Dan ini warisan dari salafus saleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hitung-hitung dosa kalian sebelum kalian dihitung
maksudnya nanti di hari kiamat. Fa inna ahwanu li hisabikum. Kalau kalian menghitung sekarang, itu lebih ringan bagi kalian. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang amal kalian. Amal baik, amal buruk, timbang. Sebelum kalian ditimbang nanti di hari kiamat. Fa innahu ahwanu alaikum. Menghitungnya di dunia lebih ringan bagi kalian. Wa tajahhazu lil ardhil akbar. Dan persiapkan diri kalian untuk diperlihatkan segala macam perbuatan kalian. Pak, harus kita yakini baik-baik. Semua amal kita akan tonton nanti di hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tu'radun, akan dihadapkan, ditampilkan seluruh amalan kalian. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit pun. Kalau bisa kita sekarang berpura-pura di hadapan manusia. Makanya para ulama mengatakan, lau kanatiz dzunub lahunna raihah. Kalau seandainya dosa-dosa itu berbau, niscaya bapak ibu saudara-saudari tidak akan bisa duduk di dekat saya. Saking baunya dosa ini. Tapi rahmat Allah yang menutupinya. Maka ahibati hafizakumullah, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Bahkan ada hadis riwayat Muslim atau riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan ini. Perhatikan yang belum pernah mengenal hisab nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah mendekat di hari kiamat kepada seorang beriman. Thumma yadha'u kanafahu wa yastaruhu rabbuh. Lalu Allah menutupinya, meletakkan penutupnya dan menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara Allah dengan hamba tersebut. Dan ini hadis persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Inna ahadakum la yaqifanna baina yadayillah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab wala turjumanun yutarjimulah. Tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah siapapun. Langsung berbicara dengan Allah. Dan ini adalah obat apabila seseorang kecanduan bermaksiat saat sendirian. Obat seorang yang sering menonton film porno. Obat seorang yang sering melihat di Instagramnya foto-foto wanita yang diharamkan. Obat seorang yang gara-gara menonton film porno dia sering onani. Hati-hati. Ingat itu. Anda akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian Allah berfirman apa? Perhatikan. Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza? Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan. Tahu enggak ini dosamu? Kira-kira apa yang kita akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya betul wahai Rabbku. Itu dosaku. Ata'rifu dzamba kadza? Tahu dosamu ini? Iya Rabb. Itu dosaku. Ata'rifu dzamba kadza? Tahu dosamu ini? Iya Rabb. Hatta idza qarrarahu bidzunubih, sampai dia mengakui seluruh dosanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia mengira bahwa sudah binasa. Ini pasti neraka, sudah selesai urusan. Itu obat bagi yang memiliki adah sirriyah. Pak, onani, masturbasi disebut dalam bahasa Arab namanya al-adah as-sirriyah. Kebiasaan rahasia. Kenapa? Karena dia dosa yang dikerjakan saat sendirian. Dan itu penyakit, dosa, harus diobati. Dengan muraqabah. Merasa nanti Allah akan tanyakan. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia mengira, wah sudah saya pasti binasa. Begitu hisab, Pak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya
Umar bin Khattab mengatakan, ya, di dalam perkataan beliau yang lain, hasib nafsaka fir raqa qabla hisab syiddah. Hitung dosamu saat kamu dalam keadaan masih lapang di dunia, nyaman. Hitung dosa sebelum nanti hisabnya sulit, hisab syiddah. Hitungan dosa yang sangat ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man nuqishal hisab faqad halak." Barang siapa yang diteliti saat hisabnya, kamu hari sekian di mana, kamu jam sekian ngapain, dia kalau diteliti hisabnya pasti binasa. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, ayo hisab diri kita. Ini perkataan ini meskipun saya dengan suara yang kencang, ini kepada diri saya sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tema ini saya tujukan untuk diri saya sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bukan berarti yang berbicara di sini tidak punya dosa, selalu hisab, tidak. Ini cambuk benar-benar di dalam diri. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan menghitung dosa yang kedua adalah disebutkan di dalam kitab Al-Baydawi, tafsir Al-Baydawi, bahwa orang yang sering menghitung-hitung dosa maka dia akan mudah istiqamah. Ini keutamaan menghitung dosa. Dia akan mudah istiqamah, dia tidak mudah goyah. Beliau mengatakan wattamakkunu minal huda wal istiqrari alaihi innama yahsulu bistifraghil fikr wa idamatin nazari fima nasaba minal hujaj wal muwadhabati ala hisabin nafsi fil amal. Artinya tetapnya petunjuk dan selalu berada di atasnya itu akan benar-benar didapatkan hanya dengan cara selalu mengerahkan fikiran untuk menghitung-hitung dosa. Ya. Membuat seseorang akan senantiasa memperhatikan apa saja yang sudah dia lakukan. Kira-kira dia bisa jawab tidak nanti di hadapan Allah pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering menghitung dosanya maka dia akan mudah istiqamah. Sudah berlalu dari kita bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 bulan. Bulan Ramadan yang sangat indah dengan sholat tarawihnya. Dan Ramadan yang sangat indah dengan baca Qur'annya. Tetapi malam pertama kita meninggalkan sholat malam. Saat sebulan penuh kita dilatih untuk bisa sholat malam. Ternyata malam pertama kita tinggalkan sholat malam. Malam apa itu Pak? Ada yang bisa jawab? Malam takbiran. Malam pertama kita tinggalkan tahajud kita. Yang sesudah sebulanan penuh kita ditempa, dilatih untuk sholat malam, tarawih. Tapi malam pertama kita tinggalkan malam hari raya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masalah pada diri seseorang yang beribadah adalah istiqamah. Agar kita bisa istiqamah, teruslah bermuhasabah. Teruslah menghitung-hitung dosa. Kemudian, ini yang ketiga yang menarik. Muhasabah, obat penyakit ujub. Obat penyakit ujub. Orang yang sering menghitung dosanya, dia jarang untuk merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu yang disebut dengan ujub. Saya akan menceritakan ujub ini dulu. Perhatikan ujub. Ujub ini Pak lebih parah daripada riya. Kalau riya, seorang beramal ibadah ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memujinya. Itu namanya riya. Seorang beramal ibadah ingin dilihat si fulan agar si fulan memujinya. Itu namanya riya. Ujub tidak.
seorang beramal ibadah, ya, saya ulangi, riya, beramal ibadah, ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memujinya. Ini berarti mensyirikkan Allah dengan si fulan. Paham maksud saya? Mensyirikkan Allah dengan si fulan tadi, dengan orang lain tadi. Kalau ujub tidak. Apa itu ujub? Ujub kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, an yara li nafsi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Seseorang melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini berarti dia sedang mensyirikkan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-ujubu asyaddu minar riya. Imam Ghazali mengatakan ujub itu lebih parah dibandingkan riya. Nah, orang yang bermuhasabah dia tidak akan mudah ujub. Sebelum saya lanjutkan tentang muhasabah dengan ujub, apa penyebab ujub? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ujub penyebabnya adalah, catat baik-baik, ujub penyebabnya adalah melihat kepada orang yang lebih rendah di dalam perkara ibadah. Dalam perkara sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Dia lihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Saya beri contoh, menghafal Quran. Wah, itu Pak Haji, hafalan Qurannya, hajinya sudah 3 kali. Hafalan Qurannya cuma dari Wadduha sampai An-Nas. Berarti saya yang belum pernah haji, kalau hafalan Quran saya dari Al-Lail sampai An-Nas masih mending. Paham maksud saya enggak? Ini namanya ujub. Melihat orang yang lebih rendah ibadahnya dibandingkan dia. Wah, si fulan lulusan pesantren, sholat malamnya cuma 2 rakaat. Saya bukan lulusan pesantren, sholat malam saya 4 rakaat masih mending kalau begitu. Paham maksud saya? Contoh yang lain, wah itu gajinya 20 juta, nyumbang cuma setiap Jumat 5.000, itu pun diumumkan di masjid. Berarti gaji saya 1 juta, nyumbang diumumkan di masjid 6.000. Bedanya cuma berapa? 1.000. Itu ujub. Penyakit ujub melihat orang yang lebih rendah dalam perkara apa? Ibadah. Aturan melihat orang yang lebih rendah dari dirinya dalam perkara apa? Dunia. Itu baru benar. Ya, orang akan bersyukur kalau seandainya melihat yang lebih rendah darinya dalam perkara dunia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Abu Darda akan permasalahan tadi, bahwa keutamaan dari muhasabah adalah menghilangkan sikap ujub. La yafqahu ar-rajulu hatta yamquta an-nasu fi dzatillah, thumma yarji'u ila nafsi fayakunu laha ashaddu maqtan. Artinya, tidaklah seseorang ahli agama sampai dia marah terhadap manusia tentang hukum-hukum Allah, lalu dia hitung dirinya, maka dia sangat marah kalau seandainya dirinya melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau malas dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang lain lagi. Ya, perkataan disebutkan dalam kitab Muhasabatun Nafs. Yunus bin Ubaid mengatakan, inni la ajidu mi'ata khaslati min khisalil khair ma a'lamu anna fi nafsi minha wahidah. Aku mempelajari 100 sifat kebaikan. Dari 100 itu tidak ada sedikit pun dalam diriku. Ini namanya muhasabah. Tidak merasa baik. Ya, tidak berujub dia.
Dan ini saya pesan kepada anak-anak muda yang sudah mengenal dakwah, mengenal sunnah, sering ikut pengajian, ya, yang sudah dalam bahasa anak muda sekarang berhijrah, my hijrah, my adventure. Hati-hati, jangan ujub, biasakan muhasabatun nafs. Ini jangan-jangan nanti keluar dari majelis, kalian musyrik semua. Wala quwwata. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan ujub. Lihat, ada perkataan menarik yang sangat luar biasa. Saya ingin bercerita tentang Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah, kalau seandainya ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah Umar. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh sebagian ulama hadis. Lau kana ba'di nabiyyun, dalam riwayat yang lain rasulun, lakana Umar. Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi atau seorang rasul, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab adalah seorang yang dijamin masuk surga. Abu Bakrin fil jannah, Umaru fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, Umar dalam surga. Umar bin Khattab seorang yang ditakuti oleh iblis dan syaitan. Apabila beliau jalan di suatu jalan, maka syaitan nyari jalan lain agar tidak bertemu dengan Umar. Ya, berjalan di jalan lain. Ya Umar, inna syaitana yakhafu minka. Wahai Umar, sesungguhnya syaitan takut kepada engkau. Ma salakta fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajj. Tidaklah engkau jalan di sebuah jalan, maka syaitan akan mencari jalan selain jalan engkau agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kedudukan seperti itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masih sempat-sempatnya berkata, menghitung dosa, bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, sekretaris pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemegang rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Dengan kedudukan yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, beliau masih mengatakan, wahai Hudzaifah, apakah aku disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik? Itu Umar, bagaimana kita? Semestinya lebih lagi untuk menghitung dosa. Maka keutamaan menghitung dosa membuat kita tidak ujub, tidak pernah merasa, oh saya sudah sholat, saya sudah puasa. Ya, kadang ada orang-orang berkata begini, Ustaz, saya ini udah semuanya kayaknya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci diri kalian, mensucikan diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa, lebih bertakwa dibandingkan kalian. Baik. Ini sudah jam 9 kata pembawa acara, sampai jam 9 insyaallah kita baik. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Naam. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz. Untuk berikutnya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV dan juga para jamaah di Masjid Al Hidayah, kita masuki sesi interaktif soal jawab. Untuk yang pertama Ustaz, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa semisal zina, apakah ketika dengan menikah maka dosanya ikut terhapus Ustaz? Kalau belum, apa yang harus dilakukan Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi
wa man walah. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apabila seorang telah berzina kemudian dia menikah, apakah itu dinamakan dia sudah bertobat? Maka di sini ada berbagai macam perincian. Sebelumnya saya ingin mengatakan, pertanyaan yang seperti ini sangat banyak. Jujur, saya punya grup WhatsApp khusus untuk perempuan, sudah ada 5 grup, dan 5 grup ini sudah full. Pertanyaan paling sering adalah pertanyaan tentang ini. Ustadz, kalau si fulanah sudah berzina, maka bagaimana cara bertobatnya? Ustadz, bagaimana cara bertobat orang yang berzina dan menikah dalam keadaan hamil? Ustadz, terus pertanyaan yang seperti sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya di tengah para pemuda-pemudi sudah sangat banyak perzinahan. Maka saya berpesan, dan ini ada kaitannya dengan musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zaharatiz zina hatta yu'linu biha." Jika telah nampak perbuatan zina di zaman sekarang, zina itu apa, Pak? Di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, zina itu al-fahisyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tattabi'u khutuwati syaitan, innahu kana ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Fahsya jamak dari fahisyah. Fahisyah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalimatun tutlaqu ala zina. Fahisyah kata yang apabila diucapkan maka maksudnya adalah perzinahan. Wa ala muqaddimatih, dan segala macam permulaan dari perzinahan. Di zaman sekarang zina atau permulaannya sangat mudah dilihat, dan orang tidak malu-malu lagi. Ciuman di tengah jalan, pelukan di tengah jalan, kemudian goyang 2 jari erotis di tengah jalan. Ya, orang tidak malu-malu lagi. Itu adalah muqaddimatul fahisyah, pendahuluan zina. Maka hati-hati para ikhwah, ya. Tidaklah nampak perbuatan zina sampai mereka melegalkannya, mengumumkannya, dianggap biasa. Illa ausyaqallahu an ya'ummahum bi'iqab. Melainkan Allah akan timpakan musibah yang merata kepada mereka. Kalau sudah datang musibah yang merata, dalam riwayat yang lain, Allah akan adzabahumul khassah wal 'ammah. Pelaku zinanya Allah akan timpakan siksa, dan juga orang-orang soleh yang tidak berzinanya akan kena. Tsumma yub'atsu 'ala niyatin. Kemudian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu satu, ya. Poin kedua, apabila seorang berzina maka tidak boleh dinikahi. Wanita yang telah berzina tidak boleh dinikahi kecuali dia bertobat. Berdasarkan surat An-Nur surat ke-24 ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihuha illa zaniyatan aw musyrikah." Seorang laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Maksudnya mereka berdua harus bertobat baru menikah. Makanya kalau ditanya tadi, seorang berzina apakah dengan menikah sudah dinyatakan bertobat? Belum. Karena tobat itu maksudnya ada 3. Yang pertama, menyesal atas seluruh perbuatannya. Yang kedua, melepaskan dosa tersebut, tidak berzina lagi. Yang ketiga, yaitu bertekad untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Itu yang kedua. Dia harus bertobat sebelum menikah. Yang ketiga,
apabila laki-laki berzina kemudian dengan perempuan, kemudian perempuannya hamil, maka pendapat yang lebih kuat haram wanita hamil dinikahi. Pernikahannya tidak sah. Kalau seandainya ada yang seperti itu maka wajib diulang. Kalau tidak dikhawatirkan dia berzina setiap waktu. Wajib diulang. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuta hamil. Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi. Lalu nasib anak-anaknya bagaimana Ustaz? Nasib anak zinanya tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Karena dia adalah anak zina. Dan ini menunjukkan buruknya perbuatan zina. Dan ini semestinya harus ditegaskan kepada kaum muslimin. Dan ini akan saya jelaskan nanti. Ada judul kajian kita dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa besar dianggap biasa, termasuk dalamnya zina. Di zaman sekarang orang berzina, sebagian kaum entertain, para artis berzina, kemudian melakukan konferensi pers. Seakan-akan bangga berzina. Alhamdulillah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang berzina dan wanitanya hamil, tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru dinikahi. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz atas jawaban yang telah Antum berikan Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya pertanyaan kedua. Ustaz, apakah kalau kita sudah bertobat dari dosa, maka apakah akan tetap diperlihatkan perbuatan dosa kita sebelum bertobat di hari kiamat nanti Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, semua perbuatan akan tercatat. Mau amal baik, amal buruk, sedikit, banyak, kecil, besar, ringan, berat, semuanya akan dicatat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkan buku catatan amal. Maka orang-orang yang banyak dosa akan merasa takut terhadap buku catatan amal tersebut. Dan mereka mengatakan, alangkah celakanya, aduhai celakanya aku. Kenapa buku catatan ini tidak ada amal kecil, amal buruk, amal kecil, amal besar, kecuali sudah tercatat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya tercatat. Amalan dosanya tercatat, tobat dari dosanya juga tercatat. Dan akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Ya. Kalau berbicara masalah tercatat di buku catatan amal, diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat, semuanya akan tercatat dan semuanya akan diperlihatkan. Lalu Ustaz, nasibnya ketika dihisab bagaimana? Nah, ini beda lagi. Kalau seandainya dia sudah bertobat dari dosa tersebut, meskipun tercatat ya dosanya dan tercatat juga taubatnya, maka dia seperti tidak memiliki dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan di dalam surah Al-Furqan, Allah ganti dosa tersebut apabila dihitung dosanya, nih tema kita, kemudian bertobat atasnya, Allah ganti dosa tersebut dengan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74 atau 70 lah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang beriman, bertobat dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang diganti dosanya dengan amal saleh. Surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 70. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Satu pertanyaan berikutnya.
Ustaz, bagaimana caranya seorang yang bertobat dari dosa masa lalu kepada seorang tapi ia tidak tahu di mana orang tersebut berada untuk meminta maaf atas dosa yang telah dilakukan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini yang saya sebut di awal tadi. Hati-hati. Kalau Anda berdosa dengan Allah, Anda tidak sholat, Anda tidak puasa, Anda tidak berhaji, Anda tidak, itu dosanya Anda dengan Allah. Apabila Anda bertobat ketika di dunia, bahkan Anda melakukan kesyirikan mungkin, itu dosa Anda dengan Allah. Apabila Anda bertobat ketika di dunia sebelum meninggal dan dengan sebenar-benar tobat, Allah Maha benar-benar tobat. Bahkan Allah membuka pintu taubatnya 24 jam, 24 hours Allah buka. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membuka pintu taubatnya di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membuka pintu taubatnya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari ini bertobat nanti di siang hari. 24 jam Allah buka. Asalkan benar-benar bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Itu kalau dosa antara kita dengan Allah. Makanya para ulama mengatakan huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah terhadap hambanya dibangun di atas sangat kasih sayang. Allah Maha Pengampun. Asal kita bertobat, sebenar-benar tobat. Tapi kalau urusannya dengan manusia, terutama nih hutang, ghibah, ghibahnya internasional lagi. Dasar nih orang Arab, itu orang Arab dari mulai zamannya Abu Jahal. Kalau seandainya mereka ada yang Muslim, akan minta pertanggungjawaban sampai orang Arab terakhir. Kalau diribah satu negara, satu kabilah, satu kaum, itu namanya saya sebut ribah internasional. Dasar nih orang Jawa, itu orang Jawa dari mulai zaman Majapahit. Kalau seandainya ada yang Muslim akan minta pertanggungjawaban kepada ente nanti di hari kiamat. Karena hak antar sesama manusia. Hutang terutama juga, jangan pernah remehkan. Ini saya nasihatkan juga kepada kawan-kawan yang sudah ngaji, yang sudah kenal dakwah sunnah. Ya, kalau berhutang bayar. Ini sebagian orang kadang-kadang berhutang pakai kata kunci, pakai password, miftahus sir, afwan akhi. Afwan akhi apaan? Bayar. Afwan akhi paham artinya? Mohon maaf saudaraku. Nggak ada afwan akhi, bayar. Di dunia saja dituntut, apalagi di akhirat. Saya berpesan, hutang sangat berbahaya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu dzambi yughfaru lisyahid kullu dzamb illa ad-dain. Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali dosa hutang. Imam Nawawi mengatakan, fihi dalilun, fihi tanbihun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Di dalamnya terdapat peringatan keras bahwa hak antar sesama manusia tidak diampuni dengan amal saleh, nggak bisa. Anda punya dosa dengan orang, minta halal. Tidak ada kiat lain kecuali minta maaf, minta halal. Ketika SMP pernah nyuri di warung, minta maaf. Ya, nggak ada, nggak bisa kita beristighfar. Ya Allah ampuni si fulan, saya sudah nyuri coklatnya waktu SMA. Harus dikembalikan dan minta halal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham walakin bil hasanati was sayyi'at. Barang siapa yang seseorang memiliki kezaliman terhadap dirinya, terhadap orang lain,
baik dalam sesuatu ataupun dalam harkat martabatnya, menghibah ataupun hartanya, maka minta halallah sebelum datang hari kiamat yang tidak bisa membayar dengan emas dan perak, akan tetapi bayarnya dengan dosa atau pahala. Jangankan antar manusia Pak, antar binatang nanti akan dimintai kisasnya. Rasulullah SAW bersabda, tuqadu lisyatil jalha minasatil qurana. Nanti di hari kiamat akan digeret kambing yang patah tanduknya, didatangkan kambing yang mematahkannya. Akan dimintai kisas nanti di hari kiamat. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau seandainya ada, kita kembali ke pertanyaan, apabila ada kita punya kesalahan terhadap orang lain, maka minta halallah semampu mungkin. Saya sering mengatakan, apabila Anda punya hutang kepada orang lain, maka bayarlah. Ustadz, orangnya pindah dari Palu, pindah kemana? Ke Banjarmasin. Cari di Banjarmasin sampai ente bisa bayar. Ustadz, sudah saya cari di Banjarmasin, pindah kemana? Pindah ke Papua. Cari di Papua sampai bisa bayar hutangnya. Ustadz, sudah saya cari di Papua, pindah ke Afrika dia. Cari di Afrika, saya katakan, ya, sampai bisa bayar hutangnya. Ustadz, saya sudah sampai di Afrika, sehari saya sampai, hari itu dia mati. Maka bagaimana solusinya? Yang pernah saya ghibahi dia sudah meninggal. Yang pernah sudah saya curi uangnya, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Yang pernah saya zalimi, saya tidak tahu mau minta maaf kemana. Maka para ulama mengatakan ada dua cara. Yang pertama, Anda bersedekah atas namanya. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar untuknya. Tapi jangan ngangguk-ngangguk. Bukan selesai urusan, di hari kiamat masih bertemu dengan dia. Mana bayar hutangmu ya? Betul, bayar. Kenapa Pak bayar? Padahal kita sudah beristighfar atasnya, kita sudah sedekahkan uangnya. Kenapa bayar? Kenapa bayar? Yang menjawab, saya kasih 100.000. Kenapa orang ini tetap menagih Pak? Yang menjawab, saya kasih 100.000, betul. Nah, karena apa? Sini Pak. Cepat beliau. Jawabannya salah. Pertanyaan saya, kita sudah beristighfar atasnya, kita sudah bayarkan hutangnya melalui dengan sedekah atas namanya. Kenapa dia di hari kiamat masih minta pahala kepada kita? Kenapa dia di hari kiamat masih minta bayar kepada kita? Dan bayarnya bukan dengan uang, bukan dengan real, rupiah, dolar, bukan, dengan pahala. Kalau seandainya Anda tidak punya pahala, Anda menanggung dosanya. Kenapa Pak? Karena orang yang menghutangi tadi, orang yang terzalimi tadi, dia perlu pahala Pak. Itu yang disebutkan oleh para ulama, huququl adamiyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia di hari kiamat dibangun di atas saling meminta. Anda bolehlah ahli sholat tahajud, ahli puasa sunnah, imam masjid, hafal Quran, tapi kalau hutang tidak bayar, jangankan orang seperti itu, yang mati syahid saja tidak diampuni dosanya. Syahid, paham Anda syahid? Syahid itu zirwatu sanamil Islam, amalan paling tinggi dalam Islam. Maka saya berpesan, jangan mudah-mudah berhutang, apalagi dibarengi hutangnya riba. Motor hutang kredit hutang riba, mobil kredit hutang riba, rumah kredit hutang riba, televisi kredit hutang riba. Ya, kalau perlu kolor hutang riba. La haula wala quwwata. Hanya sekedar ingin penampilan.
hanya sekedar ingin dikatakan wah, tapi semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah riba. Yang kalau mati tidak dibawa apa-apa. Hati-hati berhutang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang kalau mati suaminya, sedangkan dia masih muda, istrinya juga masih muda, yang kalau mati dia masuk ke dalam kubur membawa dosa riba. Sedangkan istrinya masih muda, tidak mungkin jomblowati. Dia akan menikah dengan laki-laki lain. Akhirnya harta Anda yang Anda kumpulkan dengan cara riba tadi akan dinikmati oleh istri Anda, atau lebih tepatnya mantan istri Anda. Dengan siapa? Suami barunya. Anda rasain tuh. Ya, hati-hati. Ada sebagian orang kadang-kadang punya mobil Kijang tahun 90-an. Tahu antum Kijang Super tahun 90-an? Itu ada orang sebagian menghidupkannya lebih lama dibandingkan mengendarainya. Tapi milik dia. Kalau mati dia tidak bawa hutang riba. Ngapain mobil mewah-mewah sedangkan riba? Belum lagi itu hutang. Nah ini, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Waktu jua yang memisahkan kita dengan para jamaah dan juga para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, kami akan persilakan kepada Ustaz menyampaikan ihtitam di kesempatan malam hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum saya tutup, saya ingin kita menghitung dosa. Para ikhwah, saya sekarang berumur 40 tahun. Saya kelahiran 1978. Umur saya sekarang 40 tahun. Anggap 15 tahun dari 40 tahun tersebut tidak dihitung sebagai dosa karena belum baligh. 40 kurangi 15 berarti 25 tahun. Kalau seandainya kita kalikan 25 tahun kali, saya ulangi, kalau seandainya selama 25 tahun tersebut setiap harinya seseorang melakukan satu dosa, setiap harinya selama 25 tahun melakukan satu dosa, maka kira-kira berapa dosa yang dia miliki sekarang? 25 berarti kali 360 hari, berarti dia memiliki 9.000 dosa. Itu kalau berdosa satu kali sehari, 9.000 dosa selama 25 tahun. Bagaimana kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang umurnya 60 tahun, kalau seandainya selama 60 tahun tersebut dia berdosa perharinya sekali saja berdosa. Padahal tidak mungkin orang berdosa sehari sekali, berarti berkali-kali. Tapi anggap sekali saja berdosa, maka berarti 60 tahun kali 360, karena satu tahun sama dengan 360 hari. Dia setiap harinya berdosa sekali sehari. 60 tahun kali 360 hari sama dengan 21.600 kali dosa. Maka alangkah wajibnya kita untuk menghitung dosa. Dan sesudahnya kita bertekad untuk bertobat dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu istiqamah di dalam keimanan. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Dan saya ucapkan, kalau mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam kajian-kajian kita
di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.